Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reni Arumsari. Kemacetan panjang yang terjadi di ruas tol Jor yang mengarah ke Tanjung Priok masih terjadi. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga beberapa kilometer hingga berjam-jam lamanya. Ya, kendaraan yang didominasi truk kontainer terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang terlihat dari kawasan Bintara Bekasi menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan terjadi hingga beberapa kilometer dan terjadi sejak Kamis sore. Ya, pemirsa, kemacetan panjang ini terjadi imbas meningkatnya aktivitas bongkar muat yang berada di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Kemacetan terus mengular seiring meningkatnya truk yang terus mendatangi kawasan pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan aktivitas. Ya, jalan raya dan tol dalam kota yang akan menuju pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lumpuh. Supir truk trailer merugi akibat banyaknya bensin yang harus dikeluarkan sejak Kamis pagi hingga terjebak di tengah kemacetan. Ya, kemacetan panjang di Jalan Cilincing menuju pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis malam ini masih belum juga terurai. Ya, tidak hanya itu pemirsa, Jalan Raya Yosudarso dan tol dalam kota yang menuju pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara juga mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 10 kilometer. Ya, supir truk trailer yang membawa barang ke dalam pelabuhan untuk ekspor sejak pukul 8 pagi hingga Kamis malam belum juga bisa masuk ke dalam pelabuhan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. Pemirsa, penyebab kemacetan panjang jalan raya dan tol yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah sejak Kamis dini hari. Ya, menurut Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, kondisi tersebut terjadi dampak dari tingginya volume angkutan bongkar muat hingga membuat antrian panjang. Ada penumpukan yang luar biasa di beberapa depo, karena kemarin itu kan ada perpanjangan gitu ya, sehingga di depo-depo juga kontainernya penuh. Kemudian di dalam sini juga di lini 2 juga memang full, dan memang ditambah lagi dengan aktivitas meningkat pada hari ini dari malam sekarang itu memang benar-benar stuck. Untuk itu mungkin kami juga maaf terkait dengan kondisi ini, dan kami juga tidak diam, kami bersama dengan teman-teman dari Polres yang dari tadi malam itu kasat dengan teman-teman, kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk penguraian. Itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini, dan ini akan kita lakukan terus sampai dengan kemacetan ini bisa disampaikan oleh Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Genpas dan dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan receiving atau delivery. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin kepada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya, di sekitaran Tanjung Priok, karena ini berimbas ke kemacetan di area Tanjung Priok. Ya, untuk mengetahui situasi terkini kemacetan panjang di Tanjung Priok, Jakarta, sudah terhubung dengan rekan kami, Rio Manik di kawasan Tanjung Priok. Ya, selamat malam Rio Manik, seperti apa situasi di sana dan separah apa kemacetan di sana? Ya, selamat malam Renita dan pemirsa yang sedang menyaksikan iNews Malam. Ya, saat ini saya berada di
Jor Cakung Cilincing, tepatnya di kilometer 53, di mana sejak tadi sore hingga malam ini kepadatan volume kendaraan khususnya truk kontainer yang akan menuju ke Tanjung Priok masih belum bisa bergerak, dan sementara itu di arus sebaliknya ramai lancar begitu, Renita. Ya Rio, baik, sejak kapan kemacetan ini terjadi, Rio? Kemacetan terjadi, volume kemacetan terjadi itu terlihat sejak pagi tadi sebenarnya sih, tapi yang lebih parahnya sejak sore sampai malam ini begitu, Renta. Kalau dari pagi apakah masih ramai lancar begitu, baru terjadi kemacetan parah hampir tidak bisa bergerak baru di sore hari, atau memang sudah dari pagi sudah terjadi kemacetan parah? Benar sekali, dari pagi di tol Jor Cakung Cilincing yang menuju Tanjung Priok sudah terjadi kemacetan sejak kilometer 52 dari Pulau Gebang menuju Rorotan begitu. Dan tepatnya pada malam hari ini laju kendaraan khususnya kontainer itu tidak bisa bergerak, bahkan supir-supir terlihat mematikan kendaraannya agar tidak menghabiskan bahan bakar yang mereka punya begitu, Renta. Berarti bisa dibilang kalau macet parah tidak bisa bergerak itu baru terjadi sore ini ya? Kalau tadi pagi masih ramai lancar begitu, masih katakanlah hanya padat saja, atau sudah tidak bisa bergerak dari tadi pagi? Ya betul sekali, kalau tadi pagi masih bisa kendaraan-kendaraan kecil masih bisa melintas di kepadatan yang kontainer-kontainer tersebut begitu, Renta. Nah malam ini karena volume kendaraan begitu banyak sehingga kendaraan tidak bisa bergerak dan hanya ada bergerak sebelah sisi kanan, itu pun yang tidak menuju ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok begitu, Renta. Ya, ini penyebab dari kemacetan parah sampai tidak bisa bergerak ini karena apa, Rio? Ya, penyebabnya ialah karena arus masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok yang disebabkan oleh karena banyaknya volume kendaraan yang ingin bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dari kawasan luar kota menuju Tanjung Priok begitu, Renita. Rio, bongkar muat apa sih yang lebih spesifik? Terjadi bongkar muat apa? Bongkar muat kontainer begitu. Yang kami tidak bisa memastikan apakah bongkar muat itu barang-barang elektronik atau apa, kita bisa memastikan. Tapi yang pastinya itu adalah bongkar muat kontainer yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok yang akan berangkat maupun yang akan turun dari kapal-kapal begitu. Ya, tadi kami mendapat informasi bahwa kemacetan ini terjadi diduga dipicu oleh ada sejumlah perusahaan logistik yang mengejar pengiriman sebelum libur panjang pada Jumat besok hingga Minggu. Apakah betul, Rio? Ya, salah satu penyebabnya itu juga begitu, Renta. Ya, karena akan adanya libur panjang dari libur Paskah sampai hari kenaikan ya seperti itu. Dan juga imbas dari kemarin libur panjang Lebaran juga sepertinya menjadi penyebab banyaknya bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok begitu, Renta. Baik, selain tol Jor, area mana saja yang menjadi titik terparah dari kemacetan ini, Rio? Selain tol Jor ada tol dalam kota yang dari arah Cempaka Putih menuju ke kawasan Tanjung Priok, dan dari Cakung menuju Cilincing begitu, Minta. Ya, apa langkah darurat yang sudah dilakukan oleh petugas terkait untuk mengurai kemacetan yang terjadi sejak pagi tadi, Rio? Untuk mengurai kemacetan, pihak dari kepolisian maupun petugas Jasa Marga mengimbau kepada para pengguna jalan tol untuk mencari alternatif lain agar tidak menggunakan jalan tol yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, maupun baik dari tol Jor maupun dari tol dalam kota yang dari Cawang menuju ke arah Tanjung Priok begitu, Perintah. Saat ini ada berapa titik yang kemacetannya paling parah? Ya, kemacetan paling parah adalah di tol Jalan Yosudarso dan di tol dari Cakung Cililitan menuju Rorotan begitu. Itu sudah dari tadi pagi. Apakah ini titik kemacetannya apakah bertambah sore hari ini atau sudah ada yang bisa diurai? Ya, sampai saat ini masih terjadi kepadatan karena titik kemacetannya ada di depan gerbang Pelabuhan
pelabuhan bongkar muat Tanjung Priok begitu, pelabuhan Pelindo bongkar muat Tanjung Priok begitu. Yang sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan. Ya, baik Rio. Sesaat lagi kita akan ngobrol lagi, kita akan mengupdate situasi terkini dari KM 53. Namun saat ini kita sudah terhubung dengan Kanit Lantas Tanjung Priok, Marta Supriyatna. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Baik, mohon maaf. Ada sedikit masalah teknis, kita akan kembali terhubung dengan rekan kami Rio Manik yang melaporkan dari kilometer 53, tol arah Tanjung Priok. Baik Rio, apakah sudah ada perubahan dari kemacetan yang terjadi di sekitar lokasi Anda melaporkan, Rio? Nah, sampai saat ini di sekitar lokasi saya melakukan masih tetap padatan penduduk, volume kepadatan kendaraan masih tetap terjadi. Dan hanya beberapa kendaraan yang bisa melintas, seperti kendaraan-kendaraan kecil hanya melintas dengan kecepatan 5 sampai 10 km per jam begitu. Ya, apakah dari pandangan mata Anda, apakah sudah ada petugas yang disiagakan di lokasi? Dari pantauan saya di lapangan, saya tidak melihat adanya petugas kepolisian maupun petugas jasa marga yang ada di lokasi, tepatnya di kilometer 53 begitu. Mungkin di tempat titik-titik lain di tempat Rio, mungkin ada petugas kepolisian begitu. Ya, kita akan kembali berkomunikasi, namun saat ini kami sudah terhubung dengan Kanit Lantas Tanjung Priok, Ibu Marta Supriyatna. Selamat malam, Ibu. Malam, mungkin bukan Kanit Lantas ya, Kasat Lantas ya. Oh baik, mohon maaf Ibu Kasat Lantas Tanjung Priok. Ya. Seperti apa situasi terkini di sana Ibu? Di tol Jor arah Tanjung Priok? Di depan NPCT 1 mengarah arah timur ke Cilincing. Alhamdulillah untuk saat ini sudah terurai, sudah jalan. Oh, sudah mulai jalan ya? Antara Panjir Lantas beserta dengan jajaran untuk mengurai kemacetan tadi, Mbak. Baik, jadi saat ini sudah mulai terurai begitu ya? Betul. Dan Langkah saat ini kegiatan di NPCT 1 bongkar muat sudah tidak ada. Sudah baik. bersih. Jadi aktivitas Jadi, bongkar saat ini muat sudah tidak ada? Sudah tidak ada bongkar muat, sudah selesai, bersih. Hanya kemacetan arah ke timur, arah ke Cilincing. Tadi selama langkah untuk mengurai kemacetan sudah dilakukan langkah darurat apa saja Ibu untuk rekayasa? Untuk tadi Panjir Lantas bersama dengan pejabat utama dan Timurai melakukan trailer yang melakukan antrian diarahkan ke tol Semper dan dimasukkan secara gratis. Nah, ini imbas dari trailer yang diarahkan ke tol Semper, arah ke timurnya Cilincingnya sudah mengalir. Ya Ibu Marta, saat ini Anda berdialog dengan iNews. Apakah penyebab dari kemacetan parah ini memang bongkar muat saja atau ada aktivitas lain yang menyebabkan kemacetan parah? Untuk saat ini mungkin kegiatan bongkar muat ya akibatnya, mengingat tadi juga overload ya di NPCT 1 sebanyak 4.500 unit. Sudah di luar kapasitas yang seharusnya 3.000 dan tadi sudah melakukan intimidasi dengan stakeholder terkait dengan KSOP, GM Pelindo dan sudah melakukan proxy risk. Itu alhamdulillah malam ini sudah terurai dan sudah bersih, jadi sudah tidak ada kegiatan bongkar muat. Tadi kami mendapat informasi bahwa kemacetan ini terjadi akibat adanya peningkatan aktivitas logistik untuk mengejar pengiriman selama libur panjang Jumat hingga Minggu. Apakah betul, Bu Marta? Untuk kegiatan bongkar muat weekend besok libur betul. Tapi untuk kegiatan besok akan terjadi bongkar muat, untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi, Mbak. Dari pihak NPCT 1 apakah akan melakukan bongkar muat. Tapi ini efek karena besok akan libur, jadi 3 kapal bersandar secara bersamaan di NPCT 1 melakukan bongkar muat. Demikian, Mbak. Ya, mohon maaf ini dengan iNews ya, Bu Marta ya? Ya.
Ya, kira-kira untuk langkah penguraiannya itu akan dilaksanakan sampai kapan, Ibu Marta? Untuk saat ini kita tidak bisa memastikan sampai kapan. Yang kita lakukan saat ini memberikan kelancaran terlebih dahulu dan mengurai kemacetan yang sudah dari pagi terjadi. Demikian. Kalau untuk saat ini, Bu Marta, di mana saja titik terparah kemacetan terjadi, Bu Marta? Untuk saat ini arah ke Cilincing ya, tapi saat ini sudah terurai, Mbak. Sudah mulai berjalan. Dan arah sebaliknya, arah barat menuju Yosudarso, Kebun Bawang juga lancar terkendali, tidak ada hambatan apa-apa. Berapa jumlah petugas yang disiagakan di lokasi untuk melakukan penguraian kemacetan ini, Bu? Saat ini kami dari di NPCT One sudah bergabung dengan security, PFSO, dari petugas Polres maupun penebalan dari Polsek sudah diberbantukan semua, Pak, untuk mengurai kemacetan di sini. Mungkin Ibu ada imbauan untuk masyarakat atau pengemudi yang katakanlah mau berkendara atau berlalu lintas di sekitar lokasi, mungkin ada imbauan dari pihak kepolisian, Ibu? Oh iya, Mbak, sebelumnya tadi pagi kami juga sudah melakukan kegiatan humanis kepada supir trailer, memberikan 150 paket snack kepada supir trailer yang saat ini sedang mengantri, Mbak. Untuk langkah antisipasinya, Ibu, supaya tidak terjadi kemacetan serupa, apakah sudah ada katakanlah keputusan untuk supaya tidak terjadi kemacetan di Tol Jor, karena katakanlah memang aktivitas pelabuhan kan memang akan terus terjadi begitu, Ibu. Ini supaya tidak terjadi aktivitas atau kemacetan serupa, apakah sudah ada imbauan? Nah, tadi sudah dari pihak Bapak JM Delindo, KSOP, atas kejadian yang dialami hari ini dan akan menjadi koreksi untuk kedepannya. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Dan saat ini sedang dirapatkan tersendiri untuk langkah-langkah selanjutnya. Halo, Mbak. Oke, baik. Kalau saat ini fokus utama untuk mengurai kemacetan di lokasi mana, Ibu? Saat ini wilayah kami di depan NPCT One mau arah Cilincing. Fokus kami mengurai kemacetan yang di pos 9 di pintu masuk pelabuhan mau arah ke timur. Jadi fokus utamanya di pos 9 sudah mulai ada pergerakan. Mengingat di depan NPCT One sudah lancar, sudah terkendali dan sudah jalan. Baik, terima kasih Ibu Marta Supriyatna, selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih.